Sahabat Salom, Sahabat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali ini pagi ini kita ibadah hari yang ditentukan Tuhan dari penciptaan semesta ini. Pada hari ketujuh itulah Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Biarlah hari Sabat ini kita merenung. Hari yang spesial ini kita terima berkat. Berkat itu apa? Sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, bacakan namanya Kejadian 2 ayatnya 1 sampai ke 3. Bacakan supaya pendengar mencatat ini hari Sabat ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dengan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi dia memberkati hari ketujuh. Jadi siapa saja yang menguduskan hari Sabat, ya, orang itu akan terima berkat. Makanya zaman Mose itu dicatatlah namanya hari Sabat ini di Loh Batu yang kedua. Loh Batu yang pertama. Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11. Keluaran 20 ayatnya 8 sampai ayat ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi dia memberkati dan menguduskannya. Dicatat, ditokik di Loh Batu yang pertama. Siapa yang melanggar, siapa yang menyepelekan namanya hari Sabat itu, dicatat lagi, diperingatkan kepada manusia itu. Baca namanya Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17. Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan dia akan memberkati, dan diulang lagi, dan dikasih warning, dikasih peringatkan di situ. Kalau engkau masuk ke dalam kerajaan sorga, tempatnya yang kudus di atas, syaratnya harus juga melakukan apa? Menguduskan hari Sabat. Baca namanya Yesaya 56 ayat 1 sampai 7. Yes. Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan.
Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh, pada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembilan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi itulah syaratnya kalau engkau masuk dalam kerajaan sorga. Makanya pada waktu Yesua turun di bumi atau Yahweh turun di bumi ini, dia tetap namanya menjadi anak manusia di bumi, dia tetap melakukan namanya menguduskan hari Sabat. Baca namanya Luka 4 ayatnya 16 sampai 17. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Terus 17. Oh, sudah 17, 16 sampai 17. Nah, itulah fakta. Ya. Tuhan sendiri pun tidak meniadakan namanya hari Sabat. Jelas-jelas dia tetap melakukan namanya hari Sabat. Dia tidak melakukan namanya hari Minggu gitu ya. Mari persiapkan namanya catatan, bolpen, catat apa yang saya sampaikan hari ini. Renungan kita hari ini Keluaran 24 ayat 1 sampai 18. Kali lagi. Renungan kita hari ini Keluaran 24 ayat 1 sampai ke 18. Silakan Ado baca. Berfirmanlah ia kepada Mose, naiklah menghadap Yahweh, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Mose sendiri yang mendekat kepada Yahweh, tapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Mose dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Yahweh dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serta, segala firman yang telah diucapkan Yahweh itu akan kami lakukan. Lalu Mose menuliskan segala firman Yahweh itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruh nyala orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Yahweh. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Mose dengan dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Mereka melihat Tuhan Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah dilurkannya tangannya. Mereka memandangkan Tuhan lalu makan dan minum. Yahweh berfirman kepada Mose,
naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Mose dan Yosua abdinya, maka naiklah Mose ke atas gunung Tuhan itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Maka Mose mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Yahweh diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Mose di tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Yahweh sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Mose ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Haleluya. Taurat itu dimeteraikan dengan darah, dipercikan darah. Ya. Saya baca dari ayatnya 6. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi dipercikan, dimeteraikan dengan darah. Ya. Kalau kemudian hari orang Kristen itu pakai ayat 8 ini. Jadi orang Kristen bilang zaman Yosua itu ada namanya perjanjian baru. Ya. Makanya hari ini tolong jangan dipotong ini, mari engkau nonton sampai tuntas, ya. Karena memang orang Kristen ini pakailah ini, dipotong nanti dia tidak baca dari ayat 6-nya, ayat 7-nya, tapi mereka lembaga kita berikan catatan kakinya di ayat 8-nya. Jadi zaman Yosua itu pada waktu disalibkan itu mereka pakai dia, inilah perjanjian baru. Dan di sini tidak ada. Ini adalah perjanjian antara namanya orang Israel dengan namanya Tuhan mereka bernama Yahweh. Ya, jadi dimeteraikan dengan darah. Ya, jadi Taurat itu namanya kekal dimeteraikan dengan darah. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Ya. Jadi pada waktu itu ya, pada waktu itu Mose itu sudah mencatat, ya. Mencatat di kitabnya. Sedangkan kedua loh batu itu masih kosong. Amin. Ya. Jadi pada waktu namanya dimeteraikan, dipercikan darah itu, jadi kedua loh batu itu belum ditukik pakai jari itu Tuhan. Amin. Ya. Jadi belum ya. Kenapa saya bilang belum? Karena kalau kita baca selanjutnya di bawah, akhirnya sesudah tadi ini dipercikan darah ini tadi ke kitab tadi ini, kitab Taurat tadi ini, akhirnya Mose naik ke atas gunung, ya. Naik atas gunung berapa hari? Ya. 40 hari 40 malam. Jadi ada di gunung Sinai, Saudara ya, membawa kedua loh batu ini. Dia bawa ke atas untuk apa? Supaya Tuhan tulis apa? Yang sudah diucapkan kemarin sahabat-sahabat yang lalu kan kita sudah dengar bersama di Keluaran 20 di sana, ya. Jadi Keluaran 20 itu masih suaranya, ya, tapi dicatat dalam kitab. Tapi ditukik di loh batu, ya. Ini tadi yang kita sudah dengar bersama. Dia naik ke atas gunung di atas 40 hari. Disitulah Tuhan menukik namanya apa? Dengan jarinya kedua loh batu itu, ya. Termasuk juga namanya hari Sabat ini ditukiklah namanya pakai jarinya tuh Tuhan. Amin. Berjalanlah waktu, beberapa waktu 40 hari. Kira-kira ini apanya orang Israel ini menyimpan enggak? Ya.
Saya tanya ini yang membaca kitab suci. Selama dia tadi kan sudah dipercikan dengan darah tadi kan, namanya tadi kan kita tahu dipercikan dengan darah, ya. Selama dia ada di gunung itu 40 hari, kira-kira ini orang Israel ini masih konsisten nggak? Percaya nggak kepada Taurat itu? Hah? Menyimpang, saudara. Jadi selama 40 hari di atas ini bangsa itu menyimpang. Menyimpangnya di mana? Apa yang mereka lakukan? Apa? Kejahatan apa? Membuat anak sapi, betul. Jadi mereka membuat anak sapi, saudara. Di mana sih tulisannya? Makanya kalau engkau membaca namanya Keluaran 32 di sana, jadi mereka ini bikin anak sapi. Coba bayangkan saja, ini memang bangsa Israel ini, ya, bangsa pilihannya, biji matanya, ya, dipisahkan dari bangsa lain. Dia menyimpang, saudara. Jadi dia bikinlah anak sapi. Inilah Tuhanmu yang menuntun engkau dari Misra. Padahal kalau kita baca ayat 10-nya di bawah ini, coba Aldo baca ayat 10-nya tadi, namanya Keluaran 24 tadi ayat 10-nya, Aldo. Ada yang keras. Supaya orang mencatat ini. Ayat 10-nya. Ya. Lalu mereka melihat Tuhan Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan seperti langit yang cerah. Coba bayangkan ya. Padahal itu kalau memperhatikan apa yang sudah dicatat Mose, ya, dicatat dalam buku hukum Taurat itu, seperti contoh namanya Keluaran 12 ayat 7 Kejadian 12 ayat 7 itu menampakkan dirinya kepada namanya Abraham. Dia menampakkan dirinya kepada Abraham itu, dia itu seperti sapi atau seperti manusia? Karena berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 di sana, ayat 27 mengatakan, mari menciptakan manusia segambar serupa. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu seperti namanya Abraham aja. Karena Abraham ketemu langsung Tuhan. Kalau kita baca namanya Kejadian namanya 12 ayatnya 7. Dia menampakkan dirinya. Dia menampakkan wujudnya. Ternyata tadi itu melihat kakinya. Pada waktu melihat kakinya tadi, kaki apa? Kaki sapi atau kaki manusia? Tentunya namanya kaki seperti manusia. Karena memang kita ini diciptakan segambar serupa. Makanya kalau engkau baca, nanti engkau baca lengkap ya, baca sendiri. Nah, Keluaran namanya 32, saudara. Ya. Coba kan, Keluaran 32 di sana, mereka bikin anak sapi. Coba kan, mereka paksa namanya Aharon ini untuk bikin namanya anak sapi. Ya. Akhirnya bilang, inilah Tuhanmu yang membawa engkau dari Misraim. Luar biasa kan, jahat sekali. Akhirnya pada waktu itu mau dimusnahkan bangsa ini, ya? Mau dimusnahkan, saudara. Akhirnya apa? Mose itu memohon, ingatlah perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, ya? Karena memang Abraham itu langsung berhadapan muka dengan Tuhannya. Makanya saya mengatakan, bacalah Keluaran namanya Kejadian 12, Kejadian 17 maupun Kejadian 18, supaya engkau benar-benar yakin bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dia bermakhluk, berwujud, bukan seperti sapi, ya. Dia benar-benar gambaran manusia, karena dia mengatakan sendiri, Kejadian 1 ayat 26-27 di sana mengatakan menciptakan manusia segambar serupa, saudara, ya. Coba bayangkan tadi, lihat kakinya. Bikin anak sapi di sana. Sebenarnya bangsa itu dia mau musnahkan, dia mau habisi, dia marah sekali. Coba kan, belum namanya 1 tahun mereka sudah menyimpang, mereka bikin anak sapi, mereka berjingkrak. Akhirnya dia marah sekali. Mose sampai mengatakan memohon, ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Coba satu orang baca ada namanya. Nanti baca sendiri dari atas.
Mereka bikin anak sapi, dia mau hajar, mau dibunuh, mau dimusnahkan mereka. Akhirnya Mose itu melunakkan hati Tuhan. Coba baca di Keluaran 32 ayatnya 12 sampai 13. Ayat 12 sampai 13. Jadi Keluaran 32 ayatnya 12 sampai 13. mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya demikiannya untuk selama-lamanya. Coba saudara, akhirnya apa? Ingatlah namanya perjanjian, namanya Abraham, Ishak dan ya, sehingga tidak dimusnahkan bangsa ini. Jahat sekali saudara. Coba bayangkan aja, belum setahun. Belum setahun loh saudara. Sudah menyimpang. Coba saudara. Luar biasa. Ya? Jadi dari namanya keluar dari Misraim itu sampai dia naik ke gunung itu belum 1 tahun. Sudah menyimpang saudara. Bikin namanya anak sapi. Padahal melihat-lihat kakinya. Pasti mereka mendengar waktu dia Mose tulis itu bahwa Abraham itu berhadapan langsung dengan Tuhan, bukan berhadapan Tuhan dengan wujudnya sapi. Ini kejahatan luar biasa. Makanya perlu sekali membaca kitab suci dengan berurutan ini, supaya kita ini tidak disesatkan namanya pengajar-pengajar sesat zaman kita ini, zaman edan ini. Ya? Kalau engkau tidak punya kemauan untuk membaca kitab suci ini, saudara, wah luar biasa. Ya? Makanya saya mengatakan termasuk Kristen ini yang memutarbalikkan namanya perkataan Tuhan ini. Ya, coba kan, zaman kita sekarang ini, coba kan tadi kan sudah ada ancaman tadi itu namanya siapa yang melanggar hukum hari Sabat. Seenaknya mereka meninggalkan namanya hari Sabat ini, paksa-paksa orang pergi ke hari Minggu. Gimana sih? Ini kejahatan yang luar biasa. Lo belum baru 40 hari di atas itu, coba mereka menyimpang bikin anak sapi. Ya? Coba kan? Luar biasa loh saudara. Jahatnya mereka ini. Ya? Coba kan? Makanya kalau kita baca, makanya perlu sekali kita baca kitab suci ini berurutan. Saya mohon betul, marilah ambil waktu-waktu itu untuk baca kitab suci yang lengkap ini. Kalau engkau baca dengan lengkap, tidak mungkin akan meninggalkan hukum Taurat ini. Hukum Taurat itu tidak ada yang berat, simpel-simpel aja. Keisi 12 batu itu tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Benar-benar tidak ada yang sulit. Sangat baik sekali. Ya. Jadi 10 hukum Taurat itu sangat baik. Ya, coba kan orang Kristen mengatakan kami tidak mampu melakukan Taurat. Ini benar-benar kejahatan yang luar biasa. Ya. Saya sebut Kristen karena memang Kristennya ini yang mengatak-ngatak namanya isi kitab suci ini. Ya. Saya katakan saya bertanggung jawab. Ya. Ya. Saya tidak pernah membiarkan namanya keluargaku diatak-atak saudara. Ya. Dipaksa-paksa. Kan? Lihat ada kan, ini belum 1 tahun mereka keluar ya. Coba kan pada waktu namanya mereka mendengar perkataan Tuhan itu dari Misraim sampai ke Gunung Sinai itu, ya. Pada waktu mereka mendengar namanya suaranya Tuhan itu, ya, dari gunung itu baru berapa 50 hari saudara, ya. 50 hari itu belum belum 2 bulan. 1 bulan lebih tambah lagi namanya dia naik ke atas gunung 40 hari itu berarti kan baru 2 bulan
3 bulan lah saudara. Jadi mereka ini dari namanya Misraim sampai ke Gunung Sinai itu saudara, itu baru 3 bulan. Mereka sudah menyimpang. Makanya saya mengatakan marilah engkau baca kitab suci ini dengan baik. Kalau engkau baca jangan dipotong-potong. Misalnya kalau kamu baca Keluaran, ya baca lengkap, karena Keluaran itu 40 pasal. Ya. Habis Keluaran itu apa? Imamat. Imamat itu berapa pasal? 27 pasal. Ya. Habis imamat apa? Namanya bilangan. Bilangan itu 36 pasal. Ya. Terus ulangan berapa pasal? 34 pasal. Dibaca lengkap. Kalau engkau baca lengkap itu baru ketahuan juga gimana orang-orang Israel ini menyimpang saudara. Zaman Moses saja pun mereka menyimpang. Nah kita lihat kan ya, sesudah namanya Moses itu kan ada namanya Yosua bin Nun ini saudara. Yosua bin Nun itu benar. Kita lihat lagi di hakim-hakim sana. Hakim-hakim saudara itu penyimpangan demi penyimpangan ya. Terus zaman namanya raja-raja, zaman namanya coba zaman raja-raja ya. Dari semua zaman raja-raja, karena itulah nabi-nabi. Makanya nabi-nabi yang mencatat kejahatannya mereka ini, mereka tidak mengenal hukum lagi, tidak mengenal Tuhan lagi. Tadi kan masih lihat kakinya, terus mereka lupa. Makanya coba kita lihat. Kita lihat namanya Yesaya pasal pertama ya. Coba Yesaya pasal pertama di sana dicatat kejahatan mereka dari generasi ke generasi ini. Ya, Israel ini lupa akan Tuhannya. Coba Yesaya pasal pertama ayat 2 sampai ke 3 Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Coba saudara itu mengenal pemiliknya. Keledai itu mengenal apa palung yang disediakan oleh apa tuannya, tapi bangsa ini tidak memahami. Coba saudara. Jadi jadi kalau jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran orang itu. Wah, nabi-nabi itu menurutkan kitab-kitab, tidak ada. Jadi yang ada di dalam nabi-nabi ini memperingatkan bangsa Israel ini supaya mereka tetap namanya hukum Taurat itu, supaya tetap namanya mengenal nama Yahweh ini. Jadi benar berjalanlah waktu tadi, mereka lupakan, tidak mengenal Tuhannya lagi. Ya, coba lihat saudara, kalau kau baca lagi di Yeremia 2 ayat 8, Yeremia 2 ayat 8. Ini yang paling parah ya. Saya mau beritahukan karena memang saya tidak mendetil ya. Kalau mendetil banyak sekali di dalamnya ya. Jadi saya tidak mendetil ya. Sebelum Yeremia ya, kita baca di Habakuk pertama ayatnya 3 sampai ke 4. Coba. Atau dari 2 sampai ke 4 saja lah. Habakuk berapa? Habakuk pasal pertama. Ayatnya 2 sampai 4. Berapa lama lagi, Yahweh, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Coba akhirnya terbalik, Pak. Makanya saya mengatakan memang zaman kita ini terbolak-balik. Dijungkir balikan. Coba Taurat itu dijungkir balikan, dibolak-balik. Luar biasa loh saudara ya. Coba kita lihat dicatat loh ini orang Israel ini. Orang Israel jahat loh saudara. Makanya saya mengatakan memang orang Israel jahat. Tapi kalau saya bilang orang Kristen lebih jahat lagi. Luar biasa saudara. Mari engkau ikuti khotbah ini, kau catat supaya engkau tidak gagal paham. Ya. Saya sampaikan ini loh saudara, angkat catatan saya. Ya.
Saya matat bagaimana? Makanya saya bilang, saya tidak perinci dosa-dosa mereka ini. Bagaimana mereka melupakan hukum, mereka tidak kenal Yahweh lagi, gitu kan? Ini bangsa pilihannya loh saudara. Karena memang isi kitab suci ini, dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak bicara dengan bangsa-bangsa. Ya? Dia datang di bumi juga, dia turun sebagai manusia di bumi ini juga, dia tidak berurusan dengan orang Roma, orang Yunani, enggak, susah. Dia berurusan anak tadi yang menyimpang ini, yang tidak mengenal Tuhannya lagi. Lihat lagi namanya Yeremia 2 ayat 8 di situ. Yeremia 2 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Coba kan saudara, tidak mengenal lagi. Makanya saya mengatakan kalau engkau baca namanya Yeremia, ya, Yesaya berapa pasal? Halo? Yesaya itu 66 pasal. Yeremia berapa pasal? 52 pasal. Nah, zaman Yeremia inilah bubar namanya apanya? Kerajaan utara ini. Ya, zaman Yeremia itu, saudara ya, Yeremia adanya ini dari namanya Raja Yosia. Ya. Coba kan? Jadi Yeremia di zaman Yosia ini sampai raja namanya Sedekia ini, saudara. Nah, sesudah itu tidak ada lagi raja sampai detik ini, sampai saat di zaman Yeremia inilah kejahatan demi kejahatan. Makanya kalau kau baca di sana ini, makanya mereka dikatakan ini tolol-tolol ini, bodoh-bodoh peko ini. Coba ya apanya ada baca namanya itu apanya Yeremia 4 ayatnya 22. Ya. Ini tolol-tolol ini bodoh. Ditolol-tolol saudara, makanya saya mengatakan memang bangsa Israel ini pun jahat saudara. Ya. Coba baca. Baca. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Yahweh yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia. Bukan apa tadi Yeremia 4 ayatnya 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Coba saudara, bodoh dan tolol. Bayangkan saja saudara, ini zaman Yeremia saudara. Jadi bangsa Israel itu makin jahat dan jahat. Nah kita baca lagi kan, memang kejahatannya mereka ini, mereka tidak kenal, memang tidak mau kenal Tuhan lagi, mereka tinggalkan Tuhan, tidak kenal, termasuk jaga hukum Tauratnya ditinggalkan. Makanya dicatat sana Yeremia 5 ayat 1. Coba Yeremia. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Coba kan dari tadi penyelewengan ini sampai Yeremia saudara. Coba dari Yeremia pergi ke Yerusalem, carilah orang-orang yang cari namanya kebenaran. Kebenaran itu namanya Taurat. Tidak ada lagi namanya yang percaya Taurat. Mereka tinggalkan. Ya? Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli. Jadi kejahatannya ini dari tadi mereka bikin anak sapi itu sampai Yeremia. Jadi zaman Yeremia itu parahnya parah saudara. Ya? Karena zaman Yeremia itu sesudah itu kan pembuangan ke Babel kan tidak ada raja lagi sampai detik ini. Coba, ini kejahatan Israel dicatat saudara. Dicatat dan dicatat. Makanya kalau kita baca selanjutnya di bawah namanya Yeremia 5 ayatnya 21 ya. Mereka bilangnya bodoh, tolol. Ayat 21-nya di bawah, Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Coba kan bangsa yang tolol, bodoh, peka,
Makanya saya mengatakan zaman kita ini banyak pendeta-pendeta pekok, saudara. Mereka putar balikan Taurat ya Kalau engkau tidak mau belajar kitab suci, ya tunggu saja penghukuman, saudara. Ya, Pak saudara. Makanya kalau kita baca lagi, ini Yeremia, memang perlu sekali engkau membaca. Saya berulang-ulang kali saya sampaikan kepada penonton itu atau jemaat ini, kalau kamu baca namanya ketiga nabi ini, memang pasti baca tuntas supaya engkau tahu yang dikerjakan ketiga ini, Nabi Yesaya, Yeremia maupun Yehezkiel ini, saudara. Ya, coba Yehezkiel itu ada pembuangan, tapi kejahatan orang Israel makin menjadi-jadi, saudara. Ya, coba kan sampai Tuhan sendiri pun ya tuh, benar-benar marah sekali, saudara. Ya, dan sampai saat ini pun orang Israel juga jahat, termasuk juga Kristen ini, saudara. Ya, coba lihat, saudara. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Yeremia 10 ayat 25, baca Yeremia 10 ayat 25. Ya. Yeremia 10 ayat 25. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakob dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Coba akan menjadi puing katanya gara-gara ini penyecat-penyecat. Tumpahkan amarahmu, ya? Yang tidak mengenal Tuhan lagi, yang tidak berseru kepada nama Yahweh lagi. Akhirnya apa? Benar-benar sampai saat ini orang Israel babak belur, saudara. Ya, termasuk juga orang Kristen babak belur. Coba tumpahkan amarahmu, ya. Dan Tuhan marah sekali, saudara. Kok bangsa ini tidak mengenal aku lagi? Malah dosa makin menjadi-jadi, saudara. Ya, coba kan, makin bertambahlah bangsa ini apa? Makin apa? Makin berdosalah mereka ini. Ya. Coba kan, makin bertambah mereka makin berdosa dan makin berdosa, saudara. Ya. Coba baca namanya Hosea 4 ayatnya 7. Coba Hosea ini kan zaman nabi-nabi ini, ya. Coba kita kembali dulu ke bawah apanya Hosea. Karena Hosea dengan Yeremia itu tidak sejaman. Tapi kalau Hosea dengan Yesaya itu sejaman, ya. Sejaman loh ya. Jadi ingat baik-baik ya. Hosea itu dengan namanya Yeremia tidak sejaman loh, saudara ya. Ya, yang sejaman dengan Hosea ini adalah namanya Yesaya. Hosea 4 ayatnya 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba kan makin bertambah banyaklah mereka orang Israel ini makin berdosa. Dosa itu apa artinya? Dosa itu apa? Melanggar namanya apa? Pelanggar hukum Taurat itu namanya dosa. Ya. Coba lihat, saudara. Ya. Makanya kalau kita baca lagi Yeremia marah sekali Tuhan ini kan, coba kan. Yeremia kalau kita baca Yeremia 23 ya, Yeremia 23 ayatnya 15 di sana. Sampai Tuhan bilang mengeracuni aja mereka sudah mampu semua ini, ya. Mereka bandel sekali, saudara. Makanya kalau saya baca di Yeremia itu yang 52 pasal itu, saudara, gak ada benar-benarnya mereka itu, saudara. Malah Yeremia itu mereka jebur-jeburkan ke sumur yang ada lumpurnya, katanya, saudara. Luar biasa jahatnya mereka ini, orang-orang Israel ya. Coba kan, makanya kalau kita baca tadi Yeremia 23, ini kan kejahatan yang kita catat mereka ini, ya, kejahatan dari generasi ke generasi ini, ya. Dari nabi ke nabi ini, saudara ya. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang mereka bunuh itu, ya. Coba kita baca namanya tadi Yeremia 23 ayatnya 15. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Coba saudara,
Akhirnya dia bilang mendingan racunin aja ini deh. Ya. Coba kan, racunin aja biar mereka mati. Itu Tuhan marah sekali saudara. Ya. Makanya sekarang ini kita ini bukan diracunin pakai tubal saudara. Kita ini kena racun pakai penyakit. Coba kan, ada ulah-ulahnya namanya orang Kristen ini yang merubah-rubah hukum-hukumnya apa? Ya. Bukan racun, ya, tapi penyakit. Racunin aja mereka ini. Ini zaman Yeremia ini, saya mau beritahukan luar biasa jahatnya namanya orang Israel ini. Ya, tidak mengenal Tuhannya lagi. Ya, mereka tinggalkan namanya hukum Taurat itu saudara. Ya. Sampai detik inilah ya, jadi dari Yeremia ini, kalau kita mencatat di dalam itu tidak ada benarnya. Makanya saya mengatakan namanya orang Israel itu sampai detik ini, sampai saat ini, kejahatan apa yang mereka lakukan ini? Ya, mereka bikin agama baru namanya agama Yahudi, punya namanya Talmud, saudara. Ya, kita lihat kan sekarang ini, mungkin mereka tidak kena racun, ya. Tapi kemarin waktu namanya corona banyak juga orang Israel yang mati kan, coba kan? Ya, karena itu tadi ya, karena mereka meninggalkan hukum, tidak mengenal Yahweh lagi. Sekarang kita lihat mengalami peperangan saudara, coba berapa ribu orang Israel yang mati. Ya. Sampai sekarang perang dengan Palestina saudara ya, dengan Hamas belum tuntas saudara. Ya. Berapa orang Israel yang mati. Ya. Bacalah kitab suci ini, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak kenal Tuhannya lagi, mereka tinggalkan hukum ini. Ya. Makanya saya bertahun-tahun, marilah engkau kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Kalau engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, akan Tuhan bertanggung jawab. Ya. Dia akan memeliharamu dengan baik. Ya. Makanya saya berulang-ulang, lo tidak akan kena penyakit. Lo tidak akan mati dengan penyakit. Ya. Kalaupun kau mungkin 70 tahun, 80 tahun, itu secara alamiah. Ya. Mungkin itu sakit tua. Tapi kalau kau namanya masih muda, ya, kau mati begitu, kau kena penyakit. Jangan percaya namanya pendeta-pendeta itu, ya. Coba kan, mereka menyimpang. Dari Eropa sampai detik ini sudah 400 tahun kitab ini ada di Indonesia ini, ya. Tidak ada yang mau berkata jujur, mereka tidak berkata benar. Tetap saja ajaran-ajaran dari mulut ke mulut ini sampai detik ini, ya. Makanya kalau kau baca lagi di situ, ya, akhirnya mereka susah sekali dinasehatin ini. Kalau kita baca Yeremia 25 ayat 10 di situ, coba Yeremia ayat 20. Yeremia 25 ayat 10. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Ya. Coba tadi Yeremia berapa? 25 ayat 10. Bukan 25, Yeremia 24 ayatnya 10. Maaf, Yeremia 24 ayatnya 10. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka. Coba saudara, makanya saya mengatakan tadi, siapa yang melanggar namanya, yang meniadakan, yang melupakan namanya Taurat, itu akibatnya. Kalau lo tidak kena perang, tidak perang, ia mati kelaparan. Kalau tidak mati kelaparan, pasti penyakit. No, sampai sekarang ini apa yang terjadi? Ya? Makanya saya bilang, itu pendetamu jangan kau ikutin ajaran Pak pendetamu atau ajaran Kristen itu jangan mau. Jangan mau, tinggalkan aja. Coba kan, tinggalkan saja ajaran Kristen ini yang dari mulut ke mulut itu. Agama Kristen itu kan memang di dalam kitab suci kan tidak diketemukan. Ya? Mereka menyimpang, mereka berbohong-bohong, iya. Ya? Makanya saya mengatakan ini, ikut ke tempat ini, jangan potong di tengah. Ya? Saya sudah mengatakan tadi kan, namanya Keluaran 24 itu ayat 8, mereka lembaga kita tidak kasih catatan kakinya dari ayat 6, tapi langsung ke ayat 8 sana. Jadi mereka di situ dia bilang inilah perjanjian baru, padahal tulisan asli hanya ada perjanjian lah. Perjanjian mereka dengan orang Israel dengan Tuhan itu tadi. Makanya dipercikan darah. Makanya saya mengatakan pada waktu Yesua itu dibunuh, terpecik darahnya kepada siapa? Ikuti khotbah ini. Ya. Dipercikan darahnya itu kepada siapa?
Dia datang di bumi ini, dia cari siapa? Dia korbankan nyawanya itu kepada siapa? Supaya engkau benar-benar itu memiliki pemahaman yang pelajari kitab suci ini, sehingga tidak dibohong-bohongin. Ini agama baru namanya Kristen ini, ya kan? Saya sebut Kristen loh saudara, saya ini orang Kristen awalnya. Tapi dulu Kristen yang seperti kebo yang ditusuk-tusuk hidungnya itu, ditarik ke sana kemari kan, ya, coba kan. Tapi sekarang saya tidak mau jadi kebo, ya. Saya pelajari kitab suci, ternyata bertentangan saudara. Dari mulutnya pendeta dengan isi kitab sucinya bertentangan, sangat bertentangan, ya. Contohnya seperti namanya ibadah hari Sabat ini dengan minggunya, gimana sih, ya? Mereka tetap paksa manusia supaya datang hari Minggu. Setiap namanya hari Minggu, selamat hari Minggu. Apa yang selamat? Ya? Karena di dalamnya tadi kita sudah dengar ancaman-ancamannya saudara. Ya? Saya mengatakan Sabat itu ditukik namanya loh batu pertama. Nah kalau kau sudah menyingkirkan di situ, berarti engkau melawan namanya Tuhan ini, melawan namanya ketentuan Tuhan. Nah kalau kau sudah melawan ketentuan Tuhan, tadi kan dia bilang kasih penyakit mereka ini, ya, coba kan, kasihlah penyakit sama mereka. Makanya kalau kau baca juga nanti Yehezkiel, ya, Yehezkiel pasal 5, Yehezkiel pasal 6, baca lengkap di situ. Itu juga penyakit itu saudara. Ya. Kalau namanya Yehezkiel 5 sana, ya, ini bangsa ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku saudara. Ya, coba kan. Lebih suka namanya perintahku. Coba, waktu namanya apa Yeremia itu kira-kira berapa tahun itu? Ya, peringatan ke bangsa Israel itu 1-2 tahun atau puluhan tahun? Puluhan tahun saudara. Jadi Yeremia ini sampai 20 tahun itu, 23 tahun itu, sebelum namanya dibuang ke Babel itu, terus memperingatkan mereka, tapi mereka tetap bandel saudara. Akhirnya apa? Zaman Yeremia itu akhirnya namanya bait suci dihancurkan, ya. Coba kan akhirnya zaman Yeremia itu dibuang saudara. Selama 23 tahun loh saudara. Yeremia itu, ya, supaya orang Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan, supaya mereka berseru kepada namanya Yahweh. Tapi mereka tidak mau, tetap bandel, ya. Coba baca namanya Yeremia 25 ayatnya 3 itu. Yeremia 25 ayat 3, ya. Jadi selama 23 tahun loh mereka bandel itu, ya. Coba baca. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Yahweh datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepada mereka, kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Kamu mendengar, berlanjut lagi lah saudara, zaman-zaman Yehezkiel. Coba Yehezkiel ayatnya 6-7 tuh, ya. Sampai 8 lah, ya. Ya. Coba ini berlanjut loh. Jadi ini zaman Yeremia ini pembangkangan demi pembangkangan, pemberontakan demi mereka tidak mengenal Tuhannya lagi tadi itu, ya. Seperti zaman apanya Keluaran 24 tadi kita sudah baca, Mose ada di Gunung Sinai selama 40 hari. Mereka sudah melakukan kejahatan, bikin anak sapi loh saudara, ini loh Tuhan, ya. Sampai namanya zaman-zaman nabi-nabi itu saudara, ya. Coba kita lihat nabi namanya Yehezkiel 5 ayatnya 6-7, ayat sampai ayat 8 lah. Baca cepetan. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Yahweh Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
Coba saya akan menghukum. Makanya saya mengatakan baca lengkap namanya apa? Yehezkiel 5 pasal 5, Yehezkiel pasal 6 ya, itu dibaca lengkap saudara ya. Bagaimana bangsa ini ya, kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan ya. Makanya saya mengatakan ini tadi ayat-ayat yang Keluaran 24 tadi ya. Inilah yang di Keluaran 24 ayat 8 tadi ini dimanfaatkan apa, diputar-putar balikin namanya orang-orang Kristen ini. Jadi seolah-olah namanya apa, zaman rasul-rasul itu atau waktu Yesua datang di bumi ini, dia memberitakan namanya perjanjian baru. Dengan adanya perjanjian baru itu akhirnya apa? Taurat suruh buang sudah. Kalau sudah suruh buang, apa yang terjadi? Ya. Tadi kan itu kan kalau kamu baca lengkap namanya ketiga nabi ini, berat loh sudah hukumannya. Coba hukumannya mereka ini orang Israel. Dibuang kan? Kita lihat kan namanya kerajaan Israel Utara yang beribu kota kan namanya Samaria, ya. Sampai saat ini tidak tahu lagi mereka ini yang di utara di mana mereka ini kan. Mereka berdiaspora seluruh dunia loh saudara. Nah, makanya mereka mengatakan bahwa itulah hukum apa, suku-suku yang terhilang saudara sampai saat ini. Nah, kita lihat juga kan ya, karena mereka meninggalkan hukum Taurat, tidak mengenal Yahweh lagi. Akhirnya apa? Israel Selatan yang beribu kota kan namanya ya, akhirnya dihancurkan juga saudara ya. Sampai saat ini ya. Kenapa saya mengatakan sampai saat ini? Karena bait suci itu belum dibangun saudara ya. Makanya saya mengatakan ikuti khotbah saya ini supaya engkau tidak gagal paham ya. Apa yang diajarkan oleh Kristen ini, dia putar balikan di dalam, dia ambil itu tadi. Oh, ini seolah-olah ini sudah dinubuatkan Keluaran 24 ayat 8 ya. Hingga zaman rasul-rasul ada namanya perjanjian baru. Ini bohong, tidak benar, tidak pernah ada. Dan zaman itu tidak pernah ada namanya perjanjian baru ya. Dan memang tidak pernah ada ajaran baru ya, tidak pernah ada ya. Makanya saya mengatakan bacalah namanya keempat penginjil itu. Penginjil siapa-siapa namanya nama aslinya dari rahim ibunya, kasih nama anak itu bernama Matitya ya, sampai dia mati namanya Matitya. Tapi Kristen memperbarui namanya apa? Matius. Kalau di Eropa namanya Mateu. Itu yang diperbarui saudara. Jadi tidak ada yang baru di dalam, tapi semua diperbarui. Ikuti khotbah ini ya, supaya engkau tidak gagal paham. Jadi banyak sekali yang diputar-putar balik ya. Coba satu orang baca Matitya. Jadi ini Matitya ya. Jadi Kristen sekarang diganti di Indonesia itu namanya Matius. Gimana sih nama-nama orang kok? Coba kan di Eropa tidak sama. Kan Matius dengan Mateo kan berbeda saudara ya. Coba begitu jahatnya. Tapi kalau diomongin orang Kristen, nama kok sama aja, itu maksudnya itu sudah dia itu. Ini kita omong sama orang bodoh yang orang-orang pekok tadi kan. Kalau kita baca Yeremia 4, Yeremia 5 tadi kan orang-orang pekok, orang-orang bodoh, orang-orang tolol. Jadi saya bilang ini pengajar-pengajar tolol di Indonesia ini banyak juga pengikutnya saudara. Jutaan di Indonesia ini saudara. Padahal itu tolol-tolol, bego-bego itu saudara. Ya. Banyak juga pengikutnya mereka ini. Ya pengikutnya sendiri pun tidak pernah membaca kitab suci. Ya. Makanya saya bilang, Evan, Ina, kamu udah sekolah-sekolahnya sampai ke ITB. Terus kalau kamu dengerin pendetamu itu, ya, tolol, diadu ilmu sama kalian itu pun masih jauh langit dan bumi. Makanya saya bilang keluarlah kalian, jangan dengerin, ya toh. Belajar kitab suci ini, ya. Coba saya lihat di sini. Inilah mereka putar balik sana kemari, akhirnya banyak orang yang tersesat. Lihat aja Matitya 20 ayat 28. Ini adalah pakai ini coba Matitya. Ini kejahatan dari generasi ke generasi ini.
Makanya saya mengatakan Kristen ini luar biasa juga jahatnya. Sudah namanya orang Israel itu jahat, saya bilang Kristen ini lebih jahat. Ya. Kenapa saya bilang lebih jahat? Karena dia menolak semua perintah hukum Taurat. Coba kan, terang-terangan kok dia tantang Tuhan itu. Ya. Bayangkan aja ini namanya hari Sabat ditukik loh batu pertama, seenaknya Kristen itu yang benar minggu. Ini menipu. Ya. Makanya supaya kau tahu sudah dinubuatkan namanya Yunani ini, dia penipu ini. Makanya saya mengatakan bacalah namanya Daniel 7 maupun Daniel 8 itu. Misalnya Daniel 8 ayat 12 sana kan, bagaimana mereka mengadakan ibadah pasik, saudara ya. Jadi ibadah pasik itu tidak sesuai, dia tahu itu ibadahnya orang sesuai perintahnya Tuhan itu kan hari Sabat ya. Tapi bilang minggu itu namanya ibadah pasik namanya, gitu? Menipu namanya. Coba kan? Ya. Tapi kalau mereka dikasih tahu ngeyel saudara. Nanti bagaimana pasalnya ayatmu hari Minggu nganga sudah nganga aja pendeta-pendeta itu. Masa bilang pendeta-pendeta bodoh. Coba baca namanya Matitia 20 ayatnya 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Jadi tebusan bagi banyak orang saudara. Tebusan bagi banyak orang siapa yang ditebus? Persoalannya nanti ini yang dia tebus itu siapa? Kalau yang kau baca di sini, lihat kan dengan darah Yesus katanya kami sudah ditebus dosa kami, kata orang Kristen. Coba saudara, ya. Dengan darah Yesus katanya. Ya. Tahu nggak darah itu? Ya. Makanya khotbah-khotbah saya yang lalu, namanya Pesak itu saudara. Pada waktu darah ini dipercikan disapukan di ambang pintu itu, ya, dengan datanglah tula ini pada waktu mereka lihat ada namanya darah di atas, tula itu akan lewat saudara. Jadi memang kalau memangnya darah Yesua itu sudah terpecik dengan dirimu itu, lu tidak pernah akan mati dengan penyakit, jamin 100%, tidak, ya. Tidak sama sekali karena memang ada tulisannya di dalamnya. Ya. Hanya persoalan tadi, tebus banyak orang. Banyak orang itu siapa? Yang dia tebus itu siapa? Yang dia tumpahkan darahnya itu kepada siapa? Ya. Makanya sengaja ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Lanjut namanya Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanan melihat Yeshua datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Coba kan? Wah, seolah-olah ini menghapus semua dosa. Itulah yang dipakai namanya orang-orang Kristen. Dengan darah Yesus kata dihapus kita dosa. Bacalah kitab suci baik, bos. Jangan lihat di situnya, bos. You know? Yohanan pasal pertama ini baca lengkap di situ, saudara. Ya, makanya saya bilang penulis namanya Yohanan pasal pertama ini Yohanan namanya KW, karena benar bukan Yohanan, situ tulisan Yohanes. Ya. Tapi kalau Yohanan yang tulis, kagak mungkin lah dia tulis situ ayatnya 18. Coba satu orang, ya, coba Ado namanya Yohanan 1 pasal 18. Yohanan pasal pertama ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya saya bilang ini KW, saudara. Karena benar-benar dia tidak bernama itu kan dia ganti kan. Ini orang-orang Yunani jahat Kristen ini, itu kan Yohanan namanya. Sebenarnya yang aslinya dia Yahkanan. Ya, jadi artinya Yahkanan itu Yahweh berbelas kasihan gitu artinya. Karena nama-nama orang Yahudi itu kan orang-orang Israel kan ada artinya mereka ini. Jadi Yahkanan, ya. Tapi ya saya yakin pada waktu itu mereka tidak pakai Yah karena mereka hindarkan nama Yahya itu, ya. Yang menghindarkan ini, yang mengani kan orang-orang Yahudi yang jahat-jahat ini, yang bikin agama baru punya Talmud kan pada waktu itu kan begitu kan, ya. Jadi
Kelihatan sekali ini penulis namanya Yohanes pasal pertama ini, tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan. Makanya saya mengatakan saya tantang pendeta-pendeta itu, ya. Tadi kan sudah saya angkat tadi namanya Kejadian 12 ayat 7 kan, dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Coba kan? Dia menampakkan dirinya lagi kalau kita baca lagi Kejadian namanya 17. Yang paling jelas di situ dia menampakkan dirinya itu kalau kita baca namanya Kejadian 18. Mereka tuh makan-makan di sana, saudara. Ya, jadi Yahweh itu bawa kedua malaikatnya. Jadi mereka makan di tempatnya Abraham, ngobrol-ngobrol dengan Abraham, janjikan anak kepada Abraham. Ya, kurang apa lagi? Jadi penulis namanya kitab Injil ini namanya sudah diperkosa habis, saudara. Ya, yang benar itu hanya 30%. Jadi 70% itu menyimpang semua. Karena kelihatan sekali itu. Ya. Tadi kan namanya Yohanes pasal pertama ayatnya 18 tadi, tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan. Jadi pendeta-pendeta, oh Tuhan tidak ada yang bisa lihat. Jadi seolah-olah Tuhan itu tidak bermaksud, tidak berwujud, saudara. Ya, itulah pengajaran-pengajaran sesat ini. Makanya saya mengatakan Kristen itu penyesat ulung. Saya berani ucapkan ini. Saya bertanggung jawab, saudara. Ya, makanya kalau ada yang lawan-lawan itu berhadapan muka, ada catatan saya. Ya, kan? Ada catatan, saudara. Ya, coba kan? Saya mereka sesat ini ajari orang namanya hari Minggu itu kan. Tadi kan sudah dibaca namanya. Sudah didengar bersama tadi kan, ya. Coba kan, bahwa hari Sabat itu ditukik di Loh Batu namanya pertama, saudara. Siapa yang melanggar namanya Sabat itu atau meniadakan hari Sabat ini dihukum mati loh, saudara. Itu dia tidak berubah, saudara. Ya, dia tidak pernah Tuhan ikut kemauannya orang-orang Eropa. Dia tidak, saudara. Ya. Jadi ingat baik ya. Coba kita lihat kan, tadi kan dia bilang kan, oh menghapus dosa manusia, banyak orang. Kalau kita baca, dia datang di bumi ini, dia cari siapa? Halo? Dia turun, Yahweh turun menjadi anak manusia, dia cari siapa? Anaknya. Anaknya itu siapa namanya? Israel. Israel anaknya ya? Ya. Israel mengaku-ngaku anak Tuhan atau Tuhan yang mengangkat Israel jadi anaknya? Tuhan yang. Tuhan yang. Baca dulu ya supaya ini diulang-ulang, siapa tahu ada yang baru-baru kan. Nih di Sumbar ini kan ada yang baru juga nih ya. Seperti Ardo ini dengan keluarganya, supaya mereka catat betul-betul. Bukan kalau orang Kristen saya anak Tuhan, tapi dia tolak namanya perintah Tuhan. Ya. Dia ngaku-ngakunya saya anak Tuhan katanya. Itu anak hantu. Ya. Kita lihat ini kan bahwa benar-benar Israel itu bukan dia yang mengaku-ngakunya anak Tuhan, tapi Tuhan sendiri mengangkat dia jadi anaknya. Coba baca namanya Ardo, Keluaran namanya 4 ayatnya 22. Ya. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku yang sulung. Coba kan, Israel itu anakku yang sulung. Anak sulung dengan anak tunggal sama nggak? Beda. Jadi anak Israel itu anak sulung. Anak yang kedua itu siapa? Kalau kita mau jadi anak kedua itu apa yang kita lakukan? Takluk kepada namanya hukum Taurat, saudara. Maka engkau akan jadi anak, makanya ikut-ikut Pak ini jangan dipotong, jangan dipotong, jangan ikut-ikutan. Oh jangan, itu ada namanya perjanjian baru. Oh Yesus bikin agama baru namanya agama Kristen, pembohong, tidak pernah ada. Saya tantang itu. Saya akan tantang siapapun, tidak pernah ada dalam kitab suci, tidak diketemukan ada agama baru lagi. Ada agama Kristen ini kurang lebih namanya 325 tahun kemudian baru ada namanya Kristen ini. Dia ada Kristen ini mulailah dia acak-acak namanya isi kitab suci ini. Ini fakta. Ini fakta. Maka saya mengatakan itu tulisan aslinya, saya masih pegang buku ini.
Ini bukan cetakan saya, bukan karangan saya, itu dari lembaga kitab Indonesia. Saya pegang, namanya dari Kejadian sampai Maliaki, saya pegang, ada yang saya pegang. Coba kan? Ya. Di mana mereka menyimpangnya, bagaimana mereka terjemahkan kitab suci ini, bagaimana mereka mengganti-ganti nama orang ini, saudara. Coba kan? Ya. Itu orang-orang Israel tidak pernah mengganti nama Mose itu Musa, tidak pernah ada. Yang mengganti ini namanya orang-orang Kristen. Itulah namanya perjanjian barunya mereka. Ya. Kita lihat di sini, kita buktikan di sini. Ya. Coba baca Matius 10 ayatnya 5 sampai 6, Aldo. Ya. Dia datang di bumi ini, dia cari siapa? Dia mau menyelamatkan siapa? Ya. Coba baca namanya Matius 10 ayatnya 5 sampai 6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yahya dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke Nggak dengar. dia. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi pergilah, jangan menyimpang ke bangsa lain. Amin. Ya. Sangat jelas di situ mengatakan jangan menyimpang ke bangsa. Pergilah, carilah domba-domba yang terhilang. Kenapa terhilang? Halo. Padahal zaman itu ada namanya agama Yahudi. Ya. Apakah zaman itu Yesua itu mengakui nggak agama Yahudi itu? Ya. Dia tidak pernah mengakui. Makanya mereka dijulukin mereka keturunan ular beludak. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Karena mereka menyimpang, saudara. Ya. Coba kan, hai kamu ular-ular, keturunan ular. Makanya pelajari namanya Matius 23. Ya. Karena ini mereka bikin agama baru, namanya agama Yahudi, punya namanya Talmud. Ya. Mereka tinggalkan namanya hukum Taurat itu, akhirnya tidak mengenal Tuhannya lagi. Bagaimana mereka mengenal Tuhan pada waktu itu sudah berganti nama. Nama Tuhannya siapa? Yahweh itu jadi siapa namanya? Namanya Adonai atau Hasem, saudara. Ya. Coba kan, diperingatkan tetap aja mereka ngeyel. Makanya pergilah carilah domba-domba yang apa? Yang hilang. Jadi dia datang di bumi ini dia tidak cari namanya orang Yunani. Orang Yunani itu penjajah, pembunuh. Ya. Saya berani bertanggung jawab, saudara. Karena Yunani itu sudah dinubuatkan. Ya. Bagaimana dari namanya penjajahan Babel diterima oleh Yunani, dari Yunani diterima lagi, dijajah lagi namanya Romawi, gimana sih? Ya. Ya. Sangat jelas di dalamnya. Ya. Dia tidak cari namanya bangsa, dia cari saja anaknya tadi yang diangkat, yang sudah tidak ada lagi pengajarnya, yang sudah tersesat ini, saudara. Ya. Cuma masa bilang pelajari namanya Matius 23 itu, ya. Dikecam mereka ini. Itu. Coba kan, namanya apa? Hamba-hamba uang itu. Imam-imamnya menyimpang semua, nggak ada yang termasuk namanya imam besarnya ini, saudara. Yang membunuh Yesua itu orang biasa atau imamnya? Dari keputusan imam besar ini, saudara, akhirnya Yesua dieksekusi berkomplotan dengan orang Roma, saudara. Jadi namanya imam besar pada waktu itu berkomplotan dengan namanya Romawi ini, saudara. Ya. Jadi yang menjatuhkan hukuman namanya imam besar. Yang eksekusi siapa? Yang berlumuran darah itu siapa? Romawi. Coba kan, yang berlumuran darah itu adalah namanya Romawi. Supaya lebih jelas ini, saudara. Pendeta itu nggak mau nyebut ini, saudara. Ya, nggak mau, mereka hindari yang begini, saudara. Ya. Karena tahu ini ajaran Kristen ini bukan dari namanya Yerusalem, bukan dari Sion, ya. Coba, ini dari namanya Yunani. Bikin namanya agama baru, namanya Kristen. Saya tanya mana agama Kristennya di dalam pasal berapa dengan ayat berapa? Kalau tudingan, betul. Ada memang kata Kristen di situ, tapi itu tudingan, ya. Yang dituding siapa? Yang paling dituding itu bahwa dia ini sudah
sudah keluar dari agama Yahudi, bikin agama baru, agama Kristen atau Nasrani. Siapa? Namanya Rasul Saul. Akhirnya Rasul Saul itu semua dia bantah. Nah, dibantah di mana? Kalau kau baca namanya Kisah Para 21, Kisah Rasul 24, dia bantah semua. Saya tidak ada niatan untuk saya bikin lagi namanya agama baru. Dia mengaku bahwa aku kembali lagi kepada hukum Taurat, saudara. Itulah isi kitab sucinya di dalamnya. Pak pendeta itu dia tidak akan ungkap ini sampai mati. Ya. Dia akan bertahan namanya hari Minggu, karena hari Minggu itu mendatangkan uang. Coba kan, hari Minggu itu hari libur. Tetap saya akan nolak namanya Taurat. Siapa yang menolak Taurat itu hukumannya apa? Neraka, bukan saya loh. Siapa yang menolak atau meniadakan satu titik, satu iota itu neraka, saudara, bukan saya. Ya, dicatat di dalamnya. Ya. Saya sampaikan apa adanya. Saya mencatat selama 26 tahun ini, saudara. Saya mencatat namanya isi kitab suci ini. Ya. Kita baca namanya Yohanes 11. Perhatikan di sini Yohanes 11 ini. Ya. Coba kan, dia mati untuk siapa? Ya. Dia tidak akan mati kepada orang Yunani. Dia tidak mati ke orang Roma. Dia mati karena namanya bangsa pilihannya ini. Ya. Yang dia selamatkan itu orang-orang yang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Ya. Coba baca namanya Yohanes 11 ayatnya 45. coba kita lihat dulu ayat 45 sampai 52. Baca Yohanes 11 ayat 45 sampai 52. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Miriam dan yang apa yang telah dibuat Yesua percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesua itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesua akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Coba saudara, dia mati untuk bangsa Israel. Dia tidak mati kepada orang-orang yang membangkang, yang menolak hukum Taurat ini, saudara. Bagaimana mereka benci? Bencinya ini luar biasa, saudara. Coba kalau kita baca waktu mereka tinggalkan Taurat ini, mereka bilang kau ini setan lah segala macam. Coba baca namanya Yohanes 7 ayat 19. Yohanes 7 ayat 19. Jadi dia datang di bumi ini, dia cari anaknya yang terhilang, yang tidak ada pengajar lagi. Dia korbankan nyawanya kepada orang-orang namanya orang Israel yang patuh, yang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Ini sangat jelas, tidak bisa dibantah. Ya. Baca namanya tadi yang saya sebutkan tadi, Yohanes pasal 7 ayat 19. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Coba ayat 20. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Coba engkau kerasukan setan. Ya. Siapa mereka ini, saudara? Ini orang Yahudi. Jadi dia korbankan nyawanya, itu bukan orang yang menolak Taurat. Dia korbankan nyawanya. Ya.
yang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Ya. Ini sangat jelas tadi kita sudah dengar bersama tadi ini namanya Yohanes 11 tadi ini. Ya. Siapa yang membantah ini? Ya. Siapa yang membantah ini? Ya. Hanya persoalannya banyak orang-orang namanya yang otaknya pendek karena dia tidak baca lengkap kitab suci ini. Akhirnya dia bilang, saya sudah ditebus dosa saya Yesus. Jadi saya mau buat apa saja pun karena sudah ditebus dengan darah Yesus. Akhirnya mereka ya, semau-maunya saudara. Ya. Coba kita lihat tingkah lakunya orang-orang Kristen ini saudara. Ya. Karena memang tidak pernah ada dalam kitab suci ini menyatakan kata Kristen atau agama Kristen itu agama dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan namanya perintah Tuhan. Tidak ada dalam kitab suci di dalamnya. Isi kitab suci ini saya bacakan sudah ratusan kali. Ya. Coba saudara, Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menebus dosa. Menebus dosa atau menghapus dosa? Yang benar yang mana? Menebus dosa atau menghapus dosa? Menghapus. Hah? Menghapus dosa. Coba lihat saudara. Makanya saya mengatakan isi kitab suci ini semau-maunya mereka menulis ini. Kita lihat lagi di sini 1 Timoteus 2 ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Makanya saya mengatakan ditebus itu siapa yang dia tebus? Ya? Siapa yang dihapus dosanya? Ya? Kalau Bapa dari tanah kita sudah ditebus dosa kita, dengan darah Yesus sudah tebus dosa saya. Selamat kita katanya. Ya? Makanya coba pada waktu ada orang kena penyakit ini, keluarga saya ini banyak sekali kena penyakit. Ya? Ada penyakit darah tinggi, ada namanya diabetes, ada namanya perempuan payudara. Jadi banyak sekali keluarga saya ini, saya hanya bisa menangis. Ya? Tapi mau bagaimana lagi? Ya? Saya sampaikan firman-firman dengan pakai pasal dan ayat, mereka tidak pedulikan saudara. Ya? Akhirnya saya hanya bisa menangis saudara. Hanya bisa menangis saudara. Menangisnya begini kan. Pada waktu namanya pendusta-pendustaan ini, pendeta-pendeta tolol bodoh ini kan gitu kan. Oh kami menyayangi engkau si A. Tapi Yesus lebih menyayangi engkau. Engkau tidak sakit lagi. Ini kan ajaran-ajaran konyol. Tadi kan kita sudah baca di Yeremia kan, ya. Saya akan berikan mereka penyakit, ya. Sampai mereka mati kelaparan, mereka mati karena peperangan. Ini hukuman. Makanya saya mengatakan penyakit itu apa? Halo? Kenapa orang namanya kena penyakit? Kenapa? Hah? Karena dosa. Amin. Coba kalau baca dulu sana apanya, namanya Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 7 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Coba sih saudara. Ada orang sakit karena dosa. Amin. Dosa itu apa? Pelanggaran akan hukum Tuhan. Makanya saya mengatakan orang Kristen mengerti saja dosa, mereka tidak akan berani saudara. Tidak berani akan meninggalkan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Karena dia mengatakan Taurat 1:1 Yohanes. Siapa yang menyatakan 1:1 asal neraka? Bukan saya. Apakah orang Kristen peduli itu? Ya, makanya mereka lebih suka mati. Ya, yang parah-parahnya ini, yang sekian orang ini, ya, coba jutaan orang
Ya. Karena mereka memang tidak pernah mau mempelajari isi kitab suci, ya. Makanya saya mengatakan keluarga-keluarga saya, ya, kalau engkau benar-benar ikut perintah Tuhan ini, Tuhan akan menjaga, melindungi. Saya contohnya, saya masih hidup sudah 70-an tahun lebih, ya. Dulu saya sakit-sakit, sekarang saya kembali pada waktu tahun 2000 itu kembali kepada hukum Taurat. Saya mengakui bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain, ya. Dialah Tuhan di langit, di atas langit. Dialah Yahweh di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain, ya. Sekarang 70 tahun lebih ku masih sehat, ya. Yang menghina-hinaku, yang mengolok-ngolokku dulu pindah alam. Sudah yang pindah alam. Kalaupun ada sekarang yang sisa-sisa sudah sakit-sakitan, saudara. Ada yang namanya jantungnya bocor. Coba. Ada yang penyakit ini dan penyakit itu, saudara. Tapi kita lihat. Makanya saya mengatakan Taurat itu lebih manis dari madu. Taurat itu lebih murni dari emas. Bahwa Yahweh lah satu-satunya. Ya. Saya mengatakan, saya buktikan. Saya masih hidup. Belum saya mati. Ya. Sehingga teruslah ini saya sampaikan kepada keluargaku, ya. Tapi mereka mengolok-ngolok. Kita lihat tadi kan, Yesua datang di bumi cari anaknya. Mereka mengolok-ngolok, engkaulah setan lah segala macam. Coba saudara, begitu juga lah sampai saat ini, ya. Bagaimana mereka mengolok-ngolok Tuhan, ya. Coba seenak-enaknya mereka mengganti nama Tuhan, merubah-rubah hukum Tuhan di dalamnya. Terus mereka tidak merasa berdosa, ya. Apakah ini ringan tanggungannya? Berat, saudara, berat, ya. Kita lihat di sini yang dia selamatkan itu dicatat namanya Galatia 4 ayatnya 4-5. Kalau engkau menjadi anak Tuhan, kembalilah namanya ke hukum Taurat, saudara. Kalau engkau menjadi anaknya Tuhan, anak yang nomor 2, bukan anak pertama. Kalau engkau menjadi anak yang kedua, anak yang disayangi juga, kembalilah ke hukum Taurat. Baca namanya Galatia 4 ayat 4-5. Galatia 4 ayat 4-5. Yang keras. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Yang dia tebus siapa? Ada? Yang dia tebus, yang dia selamatkan siapa? Manusia. Yang dia selamatkan itu yang takluk kepada namanya hukum bukan manusia. Yang takluk kepada Tuhan, yang kembali kepada hukum Taurat. Amin. 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 Ya. Makanya dicatat juga sana Kisah Para Rasul namanya 10 ayat 35. Baca namanya Kisah Para Rasul apanya 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Coba kan. Yang mengamalkan kebenaran, yang mengamalkan hukum Taurat, Tuhan berkenan, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Cobalah saudara, mari engkau renungkan yang saya sampaikan ini, ya. Jangan engkau sepelekan. Makanya saya mengatakan memang tadi ini orang-orang Kristen ini, mereka tambah-tambahin, mereka buang, pokoknya mereka acak-acak lah. Kita lihat di sini, Matitia 26 ayat 28 sampai 29. Cepat. Matitia 26 ayat 28 sampai 29. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saya tanya ini orang yang sekolah-sekolah ini, ya. Kalau kalian di depanku ini kan sekolahnya sekolah yang bagus-bagus lah, dari perguruan tinggi yang bonafit, ya. Sampai yang baru, ya, artinya pada waktu itu ada yang baru atau nanti akan datang. Nanti akan datang. Ya? Karena dia bilang sampai yang baru. Ya. Kenapa saya bilang ini orang Kristen itu dia menipu?
Dia menipunya begini, ya. Dia tidak baca namanya ayatnya 29, ya. Dia hanya baca apa? 28, ya. Coba kita ulang lagi tadi namanya Keluaran 26 ayatnya Matitia 26 ayat 28. Sebab inilah darahku dari darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Ya, jadi di situ ini kan dia kasih connect atau catatan kakinya Nabi Keluaran apa? Keluaran apa? 24. Keluaran 20A. Jadi Keluaran 24 di situ, ya. Apa? Ayatnya adalah 8. Dia tidak ambil dari 6-nya. Ya. Kalau dia ambil dari 6-nya, kan sangat jelas nanti ayat 7-nya di situ ada pengakuannya, ya. Baru namanya darah itu dipercikan. Connect gak dengan tadi namanya apanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5? Connect gak? Ya, dengan namanya ayat 7 tadi Keluaran 24. Coba satu orang baca namanya Keluaran 24 ayatnya. Pokoknya dari 6 sampai 7 lah, sampai 8. Supaya ini lengkap ini. Dia percikan darahnya kepada siapa? Connect kan di situ, saya kira connect. Ya, connect. Coba kita lihat. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Yahwe akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahwe dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Coba kan, pada waktu mereka mengatakan kami akan mengikuti Taurat, baru namanya darah dipercikan. Amin. Begitu juga lah tadi ini yang dia selamatkan. Yang dia selamatkan itu yang mengakui namanya hukum yang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Itulah kebenarannya. Ya. Coba kan, Kristen ini saya bilang ini luar biasa jahatnya. Ya. Tapi pengikutnya banyak. Ya. Makanya keluarga saya ini yang di Sumba ini, dia lihat karena banyaknya. Mereka tidak melihat lagi apa isi kitab sucinya. Apakah benar-benar ada Kristen, ada agama Kristen, atau Tuhan benar-benar bikin agama baru lagi? Kalau misalnya dia bikin agama baru, kalau berdasarkan namanya Matitia 16 tanah ayat 18, nanti kan Tuhan ini peletot-peletut. Aku datang bukan menyatakan Taurat 1 titik 1 iota. Mendingkan langit dan bumi lenyap daripada namanya hukum Taurat batal, saudara. Mendingkan langit dan bumi lenyap. Ya. Jadi mereka putar balikan di sini. Ini dicatat. Mana ketiga ini? Ini dua orang ini. Coba apanya Markus 14 ayat 24 sampai 25. Markus 12 ayatnya 24 sampai 25. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Tuhan. Ini kedua orang ini dikasih link tadi juga ini. Namanya Keluaran 24, tapi ambil angka 8-nya. Tidak ambil dari 6 sampai ke 7-nya. Khususnya namanya ayat 7 ini. Ya. Coba kan, makanya saya mengatakan dia tumpahkan darahnya kepada siapa? Yang membangkang orang Kristen ini, dia tidak pernah tumpahkan darahnya kepada Kristen ini. Yang menolak semua hukum Taurat ini. Coba kan, mereka menolak terang-terangan. Makanya kan bacalah keempat penginjil ini. Ya, coba baca keempat penginjil ini. Makanya saya mengatakan Matitia 5, Matitia 19, Matitia 22 di sana, baca itu. Baca di situ. Yang diselamatkan orang-orang namanya yang kembali kepada hukum Taurat, saudara. Bukan orang yang menolak seperti Kristen ini, saudara. Ya. Coba kan. Makanya Luka ini, Luka nanti dia kasih link nanti di Yeremia. Coba Luka 22 ayat 20. Ya.
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Coba kan? Nah, kalau Luka ini dikasih link namanya apa? Yeremia 31, saudara. Ya. Coba kan Yeremia 31 ayat 31 sampai apa? 34, saudara. Makanya di sana ini memang luar biasa. Kristen ini, pembohong ini, dia kasih judul namanya, padahal di Yeremia sana itu atau kitab suci ini tidak ada judul. Ya, yang kasih judul ini dari lembaga kitab penulisan ini. Ya. Di sana dikasih judul di sana Yeremia 31 apa judulnya? Hah? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Yang kasih judul ini lembaga kitab penulisan Kristen ini. Makanya dia kasih link di situ, diambil namanya ayat 31 sampai 34. Ya. Coba ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, sesudah waktu itu demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba saudara, kap namanya Yeremia pasal 31, itu berapa ayat? Ada 40 ayat, saudara. Sampai ke ayat 40 di sana, itu namanya bait suci ketiga. Pada waktu namanya bait suci ketiga itu bukan perjanjian baru. Jadi orang Israel diperbarui pikiran mereka sehingga mereka kembali kepada hukum Taurat. Amin. Bukan mereka meninggalkan hukum Taurat, bukan. Ya. Jadi nanti Taurat itu tertukik di hati mereka. Amin. Ya. Coba ketahuan kan dia berbohong di sini. Ya. Makanya saya mengatakan si pembohong ini sudah dinubuatkan namanya Daniel apa? Daniel 7 maupun Daniel 8, saudara. Ketahuan di sini saudara, dia berbohong ini saudara, ya. Makanya dia kasih judul-judul itu seolah-olah zaman Yesua dulu ada Yesua datang di bumi memperbarui, disuruh tinggalkan Taurat. Bacalah kitab suci, ya. Makanya saya mengatakan Kristen itu penipu ulung, ya. Coba kan. Makanya di sini tadi kan diambil itu, ya. Keluaran 24. Dia potong dia tidak mau ayat 7-nya. Jadi dia tumpahkan darahnya kepada orang-orang namanya yang mengakui namanya Taurat. Amin. Ada lagi namanya perjanjian baru mereka. Yohanes 13 ayatnya 34 35. Ini bikinan manusia ini sedemikian rupa supaya meninggalkan hukum Taurat ini. Jadi mereka coba-coba mempengaruhi namanya pengikut-pengikutnya ini yang dari Eropa ini. Makanya Sabala mengatakan di Eropa itu sudah tidak ada orang Kristen, tinggalkan. Kalau ada pun itu yang sudah mau mati itu, ya. Coba sekarang Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Coba kalau lihat kita kasih, kalau namanya Taurat itu tidak mengadakan kita kasih, ini penipu-penipu, ini kita harus lawan. Makanya saya mengatakan, kita lihat mereka putar balikan namanya hukum Taurat ini. Kalau kita baca namanya Matitia 5 ayatnya 43-44, ya. Ini kita kembali ke belakang namanya Matitia ini. Matitia 5 ayatnya 43 saya 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kan kurang ajar ini. Kurang ajarnya dibilang ada tertulis. Apa? Kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Ini kan penipu Kristen ini. Itulah dia bilang kalau Taurat itu
Padahal tulisan aslinya tadi yang tertulis itu di Imamat 19 ayat 18. Coba Imamat 19 ayat 18. Karena disitulah apa dikasih catatan kaki oleh lembaga kisah Indonesia ini. Lihat tulisan aslinya. Namanya tadi Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Tidak pernah bencilah musuhmu, ini kan penipu. Akhirnya dibilang lihatlah sekarang perjanjian baru itu namanya kita penuh kasih. Kalau perjanjian baru itu ajaran kita kebencian, ini penipu-penipu ini yang harus kita lawan ini. Yang sudah membunuh namanya keluarga kita ini, ya. Sudah banyak namanya keluarga kita yang mati sia-sia ini. Ya. Ada yang menanti sekarang, ya. Yang sakit-sakitan, coba kencing tempat tidur, berak tempat tidur ini, menanti namanya kematian kan. Makanya kalau kau sakit langsung mati masih mendingan, tapi kalau kau sengsara, ya, kenapa seperti itu? Karena menyimpang dari hukum-hukumnya, ya. Ya. Kita lihat lagi Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23 sampai 24. Jawab Yahshua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan Dia yang mengutus aku. Coba kan dia sebagai manusia yang mereka lihat ini dari papaku, makanya dia bilang aku datang di bumi ini bukan menyatakan Taurat 1 iota. Ya? Coba kan, makanya mereka menipu orang di dalam sedemikian rupa, di acak-acak namanya surat-surat namanya rasul-rasul asli ini. Makanya saya mengatakan Injil ini sudah diperkosa, tulisan aslinya nggak ada, sudah dimusnahkan. Ya? Diganti nama-nama orang, semua diganti di dalam, diperbarui semua. Ini kan kejahatan namanya yang dari Eropa ini harus kita lawan sama mereka ini, ya. Kita lihat lagi 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 8. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 8. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasia telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Yang sudah ada itu adalah namanya hukum Taurat, saudara. Tapi dicoba-coba, dipelintir-pelintir di situ. Aku akan berikan juga apa? Perintah baru, saudara. Ditambah-tambahin, saudara. Coba kan. Makanya perlu kita teliti di sini, saudara. 1 Yohanes 2 ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ya, perbuatan dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Ikutin khotbah ini sampai tuntas. Kalau orang namanya pendusta, pendeta tahu itu kebenaran itu, tidak mungkin mereka mengatakan Taurat itu sudah tidak relevan lagi, ya. Karena ada tulisan-tulisan di dalam yang dibikin sedemikian rupa ini, ya, namanya rasul-rasul KW ini, ya, masa mengatakan, coba ditanya orang Kristen, tulisan aslinya mana? Mereka pasti nggak akan jawab, karena sudah dimusnahkan tulisan aslinya itu, ya. Kita lihat 2 Yohanes 1 ayatnya 1 sampai 2. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. 4 sampai 6.
Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Coba, jadi kebenaran itu yang dimaksud kebenaran itu apa? Kebenaran itu berasal dari mana? Kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Makanya kalau engkau baca namanya Galatia 3 ayat 21 dijelaskan di situ, ya. Tapi pendeta itu nggak mau di situ, saudara. Oh, kita bicara kebenaran, ya. Tapi dia langgar semua perintah Tuhan. Coba, saudara. Jadi kebenaran itu berasal namanya dari hukum Taurat. Galatia, Galatia 3 ayat 21. Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentanglah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan. Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi kebenaran dari namanya apa? Hukum Taurat, saudara. Jadi kebenaran itu berasal namanya dari hukum Taurat, saudara. Tapi namanya pendeta-pendeta bodoh itu pura-pura tidak tahu. Tetap saja mereka melanggar perintah Tuhan sampai saat ini, saudara. Ya, mereka menghina Tuhan, mereka mengolok-olok Tuhan, saudara. Bahwa namanya Taurat itu tidak relevan lagi, tidak zamanan lagi. Ya, kita ada kitab Tulan zaman batu. Coba, ya. Ini ajaran-ajaran yang konyol ini. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Coba kan berikat pinggangkan namanya kebenaran itu apa? Taurat, saudara. Ini kan namanya tulisan aslinya Yesaya 11 ayatnya 5, saudara. Maupun Yesaya 59 ayat 17, saudara. Di mana? Pasal berapa di dalamnya? Suruh tinggalkan namanya hukum Taurat, makanya dia berikat pinggangkan namanya kebenaran, ya. Bertopangkan namanya apa? Keadilan. Amin. Ya. Ini sangat jelas di dalamnya. Jadi tidak pernah ada di dalamnya untuk meninggalkan hukum Taurat. Hanya persoalan sekarang banyak sekali yang salah tafsir. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Supaya kita lihat ini mempelintir di dalamnya, ya. Coba 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba pesak kita juga telah disembelih, yaitu Amasya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Inilah buahlah ragi yang lama. Seolah-olah ragi yang lama itu namanya Taurat, saudara. Mereka salah tafsir, saudara. Itulah bagian dari penipuan pembunuh ini yang kita harus lawan ini. Gitu. Kita lihat lagi di situ. Ya. Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesua, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh Manusia lama itu dosa dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah dicipta. Tanggalkan manusia lamamu, kembalilah namanya ke hukum Taurat, saudara. Itu yang dimaksud, tapi dipelintir nanti mereka ini seolah-olah itu namanya Taurat itu, saudara. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Kolose 3 5 sampai ayat 10. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Semua itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran kaliknya. Coba itu yang lama dibuang, jadi seolah-olah yang lama itu namanya Taurat, saudara. Coba kan 2 Korintus 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17, ini yang dicoba-coba digoreng-goreng di dalamnya, diputar balik sana kemari, akhirnya apa? Banyak orang yang mati gak karu-karuan, saudara. Baca namanya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba kan, ya, yang lama sudah berlalu, yang coba. Jadi seolah-olah ini namanya Taurat ini apa? Hah? Harus dibuang. Akibat tadi salah diputar balik, diacak-acak di dalam, akhirnya nongollah tulisan-tulisan begini. Coba Efesus 2 Korintus 3 ayatnya 3. Kita lihat ini tulisan-tulisan ini, tulisan konyol ini. Coba kita lihat di situ namanya 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Hamasya yang ditulis oleh pelayan dan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Coba ayatnya 6. Ayatnya 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Coba kan saudara, ini diputar balikan seolah-olah namanya yang tertulis itu matikan, saudara. Padahal kalau kamu selidikin di situ, itu udah kasih connect juga di namanya Yeremia 31, saudara. Ini kan konyol, saudara. Akhirnya apa? Timbullah nanti ini tulisan-tulisan di dalam yang sangat memastikan itu. Efesus 2 ayat 15. Ini sangat memastikan ini. Jadi dibikin sedemikian rupa di dalamnya, akhirnya nongollah tulisan-tulisan yang mematikan ini. Coba kita lihat Efesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ia menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba dengan matinya dia, akhirnya dia membatalkan hukum Taurat, saudara. Ya, ini penulis pembunuh ini. Makanya kalau kau baca lengkap tadi Efesus 6 ayat 14 tadi kan bertentangan tadi Efesus 2:15. Gimana sih? Jadi kelihatan pembunuh ini, saya mengatakan ini ajaran Kristen ini yang dari Eropa ini, sudah membunuh sekian keluarga kita ini. Di dalamnya tidak ketemukan untuk tinggalkan hukum Taurat. Kita lihat lagi di sini mereka memperdaya orang di sini. Ibrani 7 ayatnya 18 sampai 19. Ibrani 7 ayatnya 18 sampai 19. Ini terang-terangan loh, saudara, ya. Mereka mengecam namanya Taurat itu sudah tidak relevan lagi, Taurat itu sudah usang lah segala macam. Coba baca namanya Ibrani 7 ayatnya 18 sampai 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Coba kan makam benci sekali namanya Taurat, karena tulisan-tulisan konyol ini, tulisan-tulisan pembunuh yang sudah bunuh sekian keluarga kita ini. Ya, kita lihat lagi, langsung di situ lagi kalau kita lihat namanya Ibrani 8 ayat 13. Ya, jadi langsung 13, tapi dia tidak mau dia tulis di 8 sampai ke 12, langsung ke 13 ayat 13-nya. Ibrani 8 ayatnya 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi
tua dan usang telah dekat kepada musnahannya. Jadi yang tua itu namanya sudah musnah, mati, buang. Itulah sampai sekarang mereka menghina-hina namanya Taurat yang baik-baik ini. Akhirnya banyak orang yang mati tidak karu-karuan, saudara ya. Karena ulah-ulah mereka ini kan, Kristen ini ya. Jadi Kristen itu bukan menyelamatkan, membunuh, saudara ya. Saya berani bertanggung jawab, saya bertanggung jawabkan omongan saya ini. Ibrani 10 ayatnya 9. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Coba kan, yang pertama itu dihapuskan. Tadi kan dia bilang kan sudah usang, matilah dia. Ini pembunuh-pembunuh, akhirnya banyak orang yang mati nggak karu-karuan. Jadi ingat baik-baik, tidak pernah ada perjanjian baru yang diperbarui di dalamnya. Misalnya namanya Yasua ini, tulisan nama Yasua ini Yothe-Wau-Sin-Ayi. Kalau dibaca di situ Yahweh Suwa ya. Jadi nama Tuhan kita waktu dia datang di bumi sebagai penyelamat namanya Yahweh Suwa, saudara ya. Dia juga lah yang datang di bumi ini, saudara. Tidak ada lain, satu-satunya Esa. Tidak ada